Pemirsa, puluhan kader Banser menggelar doa bersama di pinggir Jalan Rasuna Said, tepat di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Puluhan kader Barisan Serbaguna NU atau Banser pada siang kemarin berkumpul ada penumpang buka jendela darurat. Turun semua. Ini apa? Ada penumpang buka jendela darurat. Turun semua. Ini apa? Mohon maaf pemirsa atas kesalahan informasi yang baru saja Anda saksikan. Kini kita beralih ke informasi berikutnya. Ponsel salah satu penumpang maskapai penerbangan swasta yang hendak lepas landas dari Bandar Udara Eltari Kupang menuju Surabaya tiba-tiba mengeluarkan asap. Ya, karena panik pemirsa, pintu darurat dibuka secara paksa oleh salah satu penumpang. Peristiwa terjadi pada Minggu pagi pemirsa saat maskapai penerbangan swasta yang membawa 163 penumpang hendak lepas landas dari Bandar Udara Eltari Kupang, Nusa Tenggara Timur menuju Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu penumpang yang duduk di kursi nomor 9D mengaku ponselnya mengeluarkan asap. Karena panik, ponsel dilempar ke lantai kabin. Saat kejadian, seluruh kru, awak kabin, dan penumpang pesawat sudah siap untuk lepas landas. Akhirnya penerbangan ditunda karena salah satu penumpang membuka pintu darurat. Kini pihak maskapai sedang memproses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Ada penumpang buka jendela darurat. Turun semua. Ya pemirsa, mulai hari ini pemerintah Jawa Barat menutup sementara Masjid Al-Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat. Penutupan pemeliharaan masjid serta penataan jelang bulan suci Ramadan. Pasca banyaknya keluhan dari masyarakat yang berkunjung ke Masjid Al-Jabar, Gubernur Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak ke masjid megah tersebut. Hasilnya Ridwan Kamil menemukan ada pengunjung yang sedang makan bersama di pelataran masjid, serta banyak pedagang kaki lima di sekitar area masjid. Selain itu, masjid ini juga seringkali disalahgunakan oleh masyarakat sebagai tempat wisata. Bahkan banyak tumpukan sampah akibat pengunjung yang meninggalkan sampahnya di sekitar area Masjid Al-Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akhirnya menutup sementara Masjid Megah ini pada tanggal 27 Februari hingga tanggal 12 Maret mendatang. Hal ini dikarenakan Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi serta penataan ulang agar nyaman saat digunakan untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Mulai Senin selama 2 minggu kita akan beberes lagi, mengevaluasi ya mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu bagian dari proses. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan, gitu ya. Karena saya monitor juga yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5%. 9% wawancara kamu di mana? Ya di Garut, di mana ya. Jadi dan modusnya yang macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas ada, ini bukan pasar ya. Saya kira itu. Sementara itu, 1 hari jelang penutupan, wisatawan masih terus berdatangan meski pada malam hari nanti akan ditutup. Mereka datang untuk berwisata religi sebelum masjid terbesar di Jawa Barat ini ditutup sementara. Banyak wisatawan yang mendukung penutupan sementara untuk perbaikan dan kenyamanan wisatawan nantinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kader Banser menggelar doa bersama di pinggir Jalan Rasuna Said, tepat di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Puluhan kader Barisan Serbaguna NU atau Banser siang kemarin berkumpul bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka menggelar doa bersama untuk kesembuhan D, anak dari kader Banser yang dianiaya oleh anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. Mengularkan diri, nanti sambil terus kita pantau persoalan ini, nanti insya Allah kita
ini sudah nahan emosi 6 hari Pak. Jadi ya saya kira sahabat-sahabat juga. Keadaan David membaik dengan cepat, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim dokter sebelumnya. Ini adalah tanda yang sangat mengembirakan. Dan alhamdulillah keluarganya, ayahnya, ibunya, family-nya semuanya sabar menghadapi semua ini. Insya Allah akan menjadi pahala tersendiri yang akan bantu David khususnya dan keluarga. Insya Allah akan kebaikan baginya, dan kami mengapresiasi kerja keras tim dokter yang sudah sejak awal secara sungguh-sungguh mengawasi terus-menerus perkembangan David, sehingga sekarang kondisinya sudah terlihat membaik. Misalnya bahwa ventilator sudah pas, sehingga diperkirakan dalam dekat, insya Allah tingkat kesadarannya sudah akan sempurna. Insya Allah. Pemirsa, Ibu Sinta Nuriyah Wahid dan beberapa pengurus PBNU serta PW Ansor Jakarta siang kemarin tiba di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta. Kedatangan para pengurus PBNU untuk menjenguk David yang menjadi korban penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. Istri Presiden ketiga Republik Indonesia, Sinta Nuriyah Wahid, Rais Suriah PBNU, Kiai Haji Muhyiddin Ishak, dan Ketua GP Ansor Jakarta, Muhammad Ainul Yakin, Minggu siang terpantau mendatangi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan para petinggi PBNU dan Ansor ini ditemani sejumlah kader Ansor yang sudah sejak pagi berada di sekitar halaman rumah sakit. Kedatangan mereka juga untuk memberi dukungan moral kepada keluarga sekaligus mendoakan kesembuhan untuk putra Jonathan Latumahina yang hingga kini masih terbaring tak sadarkan diri usai menjadi korban penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, Mario Dandi Satrio, pada Senin lalu. Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas juga menjenguk korban di rumah sakit untuk memberi dukungan. Kedua menteri diterima langsung oleh kedua orang tua korban. Sri Mulyani juga meminta maaf kepada keluarga dan juga mendoakan kesembuhan korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Meski menunjukkan perkembangan positif, tidak menutup kemungkinan pihak keluarga akan merujuk ke rumah sakit di luar negeri. Saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. D. Korban penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan Mario Dandi Satrio saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Paman korban Rustam Hatala mengatakan kondisi D saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda positif seperti respon terhadap gerakan serta sedikit membuka mata meski belum dalam kondisi sadar sepenuhnya. Sementara itu sejumlah karangan bunga terpampang di depan rumah sakit berisi ucapan doa untuk kesembuhan korban dan dukungan untuk keluarga. Jadi saat ini David itu masih di ICU ya, masih di ICU. Cuman sejak kemarin itu pihak dokter juga sudah tidak memberikan obat penenang lagi karena mau melihat responnya David. Alhamdulillah udah semakin ada respon ya, ada respon. Jadi kita keluarga tetap optimis lah buat kesembuhan David, dia sadar ya, lebih optimis. Nah, sepenuhnya ya kita tetap serahkan ke tim dokter lagi. Tadi kita juga udah ngecek, sekarang itu udah mulai ada kayak gerakan mata dan lain-lain, ada respon lah. Dan itu sesuatu yang positif sih buat kita. Sementara itu sejumlah karangan bunga terpasang di depan Polres Metro Jakarta Selatan. Karangan bunga itu dikirim untuk mendukung pengungkapan kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor D. Dari belasan karangan bunga yang terpasang, sebagian besar meminta polisi untuk menangkap teman wanita Mario berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemberitaan tentang 13.000 pegawai Kemenkyu belum lapor harta kekayaan. Menurutnya pemirsa berita tersebut provokatif dan merugikan instansinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemberitaan tentang 13.000 pegawai Kemenkyu belum lapor harta kekayaan. Melalui akun media sosialnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa berita tersebut provokatif dan merugikan instansinya. Menurut Sri Mulyani, tahun 2021, pelaporan LHKPN melalui iLHKPN diintegrasi dengan ALPA sehingga para wajib lapor LHKPN cukup melaporkan 1 kali. Kepatuhan wajib lapor LHKPN di Kemenkyu mencapai 100% dari tahun 2017 hingga 2021. Sementara untuk pelaporan tahun 2022, proses LHKPN masih berjalan sampai 31 Maret 2023. Hingga 23 Februari 2022, 18.306 pegawai atau 56,87% sudah lapor dan 13.885 atau 43,13% belum lapor. Kemenkyu mewajibkan pegawainya melapor LHKPN, ALPA, dan SPT lebih awal, yaitu sebelum tanggal 28 Februari 2023. Sama seperti tahun sebelumnya, kepatuhan pelaporan pegawai Kemenkyu harus mencapai 100%. Sebelumnya, menurut situs ilhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenkyu belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kemenkyu. Sementara itu, data tingkat kepatuhan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini, lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandisatrio merembet kepada orang tuanya, yakni Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan seorang pejabat pajak. Lewat sejumlah unggahan, Mario Dandisatrio di media sosial dengan sejumlah barang dan kendaraan mewah membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak. Lewat laporan LHKPN pun diketahui, Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai eselon 3 memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis, yakni mencapai 56,10 miliar rupiah. Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar sumber harta kekayaan Rafael diselidiki. Kalau benar, sekali lagi kalau benar LHKPN-nya itu tidak masuk akal, supaya diselidiki kalau ada tindak pidana. Jangan pandang dulu, jangan karena sudah mundur lalu itu ditutup. Menurut Mahfud, proses penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dan tanpa melihat siapapun pelakunya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penganiayaan putra pengurus GP Ansor berbuntut panjang. Setelah ayah tersangka disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis, kali ini perhatian tertuju kepada Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo. Surya Utomo viral karena tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blangsting Rider Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani meminta Surya Utomo segera menjelaskan kepada publik mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya sehingga bisa membeli motor Harley Davidson. Selanjutnya, Sri Mulyani juga meminta agar klub motor gede Blangsting Rider Direktorat Jenderal Pajak juga dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan mencederai kepercayaan masyarakat. Kasus penganiayaan anak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menuai sorotan tajam. Pemirsa, sejak sepak terjang maksud kami dan Mario pun kini berbuntut panjang hingga dianggap mencoret marwah Kementerian Keuangan. Kasus penganiayaan anak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terhadap anak seorang pengurus Gerakan Pemuda Ansor memicu banyak perhatian dan juga sorotan. Mario dengan tega melakukan aksi penganiayaan brutal terhadap David hingga koma.
Akibatnya, korban kini harus dirawat secara intensif di ruangan ICU Rumah Sakit Mayapada, Kuningan. Kepolisian yang bergerak cepat telah menetapkan Mario sebagai tersangka. Mario pun dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah menetapkan tersangka baru dalam kasus penganiayaan tersebut. Tersangka baru tersebut berinisial S. S yang merupakan teman dari Mario berperan memprovokasi tersangka di lokasi kejadian. S juga yang merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David, sehingga viral di media sosial. Sementara itu, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG yang juga menjadi sorotan di media sosial telah membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan, AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan. Penganiayaan akhirnya berujung pemecatan. Dampak penganiayaan brutal yang dilakukan Mario merembet ke keluarganya, terutama sang ayah kandung dari Mario yakni Rafael Alun Trisambodo, yang dicopot dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, Mario Dandi Satrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu. Sejak awal kasus ini mencuat, sepak terjang Mario memang telah memati kontroversi juga sorotan, terutama terkait harta kekayaan. Lewat sejumlah unggahan di media sosial, Mario kerap memamerkan kemewahan. Alhasil membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak. Sementara itu, lewat laporan LKPN diketahui Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai eselon 3 memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis, yakni mencapai 56,10 miliar. Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar. Sepak terjang Mario pun kini berbuntut panjang hingga dianggap mencoreng marwah Kementerian Keuangan, serta menghantam institusi tersebut dengan cukup telak, khususnya Dirjen Pajak. Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan usai penganiayaan yang dilakukan anaknya. Mario Dandi Satrio menganiaya David, anak dari pengurus pusat GP Ansor. Harta kekayaan Rafael yang fantastis menjadi perhatian publik. Nama pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo turut terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus pusat GP Ansor bernama David. Karena perilaku sang anak serta gaya hidup yang mewah, besaran harta kekayaan Rafael pun terungkap. Atas temuan ini beberapa pihak memberikan tanggapan. Salah satunya Tama S. Langkun. Menurut Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya kelonggaran serta tidak adanya ancaman hukuman pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan hasil kekayaan dengan sebenar-benarnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya berharap melalui perkara ini, pimpinan di lembaga negara, pemerintah dalam hal ini mendorong semua pejabat di institusinya untuk patuh melaporkan LHKPN. Yang kedua, kita juga berharap semua stakeholder, khususnya KPK, untuk proaktif melakukan verifikasi terhadap pejabat-pejabat yang memang diduga memiliki profil harta tidak sesuai dengan pendapatannya. Ini menjadi penting karena ini akan menyelamatkan wajah institusi tersebut dari asumsi-asumsi negatif yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 tersangka kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Satria Langkun masuk ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Perindo. Penasaran dengan sosok pegiat hukum yang satu ini, pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Halo, saya Tama Satria Langkun. Saat ini saya adalah Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM di Partai Perindo.
Untuk profesi sendiri, saat ini saya juga seorang pengacara di kantor JNP Law Office, jadi keseharian saya adalah seorang advokat. Kalau secara spesifik yang pasti kan yang pertama adalah tempat berkeluh kesah ya, mendengarkan semua cerita, apa yang terjadi, apa yang nggak nyaman, mana yang baik, mana yang enggak, termasuk menjadi kontrol bagi saya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya sudah pasti itu akan jadi hal yang membekas ya dalam diri kita ya, karena biar bagaimanapun kerja-kerja aktivis itu kan dilindungi oleh hukum. Kalau dari sisi kasus ya mungkin nanti juga bisa jelaskan sendiri ya sama keluarga ya. Pasti siapapun yang jadi anggota keluarga kita, kalau kemudian dia kena masalah, itu pasti kita akan berduka dan sebisa mungkin untuk membantu, itu pasti. Jadi memang pasti ada tanggapan-tanggapan yang mengkhawatirkan, ragu dan lain-lain. Tapi sejauh ini justru keluarga itu menjadi tempat yang paling support gitu ya, menjadi support system yang paling baik untuk semua kegiatan kita. Itu ya banyak lah melakukan hobi-hobi yang kita suka, yang kita senang, yang itu kayaknya kalau kita melakukan hobi itu kayak semacam healing lah gitu kira-kira. Saya juga bersepeda, walaupun intensitasnya makin sini makin turun gitu ya, tapi tetap ada sepeda. Terus kemudian yang lain-lain ya paling masak ya gitu di rumah gantian, karena biasanya istri yang masak. Kalau sekarang ya gantian, kalau weekend kadang saya suka masak. Ya banyak sih, pengennya sih gampang-gampang biasanya. Makanan gampang-gampang, makanan-makanan rumah, atau mungkin makanan-makanan warteg ya, makanan-makanan lokal gitu ya. Kalau selama ini dari kecil ya, itu dari kecil bukan luar biasa sih membantu keluarga. Bahkan saat dia sekolah, saat dia sudah mulai bekerja, kalau bagaimanapun ya sedikitlah bantu keluarga, bantu kami ya, yang waktu itu kalau yang namanya PNS itu kan nggak seberapa ya. Ada bapak juga yang namanya kerja di itu ya, di pabrik juga nggak ini. Alhamdulillah, bahkan lebih banyak mengalahnya, terutama ke saya ya sebagai ke keluarga, lebih banyak saat mengalahnya. Kalau misalnya contohnya ini mama mau pergi ke sini, ya udah pakai aja kendaraannya, itu selalu itu kan gitu. Dia minta izin bahwa dia ingin mencoba di dunia politik. Ya, walaupun pada awalnya seperti apa gitu, tapi udah deh kami mendukung apapun itu. Yang penting tetap bisa membantu banyak orang aja. Untuk Indonesia sudah pasti sejahtera ya, itu sebagai moto Partai Perindo. Tapi untuk bisa sejahtera, tentu saja ada banyak variabel yang harus kita rubah. Baik soal sumber daya manusia, akses terhadap masyarakat, hukum yang berpihak kepada masyarakat, dan lain-lain.